Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan membantah pemikiran atau sebuah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas langit. Bahkan mereka meyakini bahwasanya kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, maka kita sama halnya mentajansimkan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluk. Butuh dengan tempat, Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan sebuah tempat dan berbagai macam syubhat argumen yang mereka ucapkan. Dan tidak sedikit orang yang mengatakan demikian, ini berasal dari orang-orang filsafat. Dari orang-orang filsafat yang akidahnya tidak jelas, orang-orang filsafat yang selama ini hanya mempelajari perkataan-perkataan orang-orang kafir, mendalami perkataan orang-orang kafir yang tidak mereka mendalami kitab-kitab para ulama, menjadikan rujukan kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai rujukan akidah mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman rahmatullah kita mendapatkan ahlul kalam atau orang-orang yang mempelajari filsafat itu, maka keberadaan mereka itu dalam beragama sangat tidak jelas, sangat tidak jelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ilmul kalami summiya bidzalika likathrati kalamihin. Adapun ilmu kalam disebut dengan ilmu kalam karena banyaknya mereka berbicara, banyaknya mereka berteori, mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas. Baik, jadi karena banyaknya mereka berbicara dengan sebuah perkara, kesana kemari, ujung pangkal dan sebagainya, maka mereka disebut dengan al-kalam. Wa istilaluhum ma'an al-amru sahlam. Begitu pula banyak sekali argumen-argumen mereka. Padahal permasalahan yang seharusnya ini mudah, ini dipersulit dengan banyaknya apa? Retorika, pemikiran dan pembicaraan mereka dalam sebuah perkara. Jadi disebut dengan mukalam karena banyaknya mereka berbicara tentang sesuatu dan banyaknya mereka mendatangkan retorika, hujah-hujah yang dari pemikiran mereka. Padahal permasalahan ini sangat mudah. Jadi sesuatu yang mudah ini dipersulit karena banyaknya mereka berbicara seperti Bani Israel. Baik. Lakinna tajiduhum ya'tuna an masalati min al-aqaid yaktubuna 'alaiha safahat biduni ta'il. Akan tetapi kalian mendapatkan mereka ini mendatangkan berbagai macam permasalahan berkaitan dengan akidah, kemudian mereka menulisnya dengan lembaran-lembaran banyak di dalam kitab-kitab mereka tanpa batas. Jadi terus dibahas. Inilah ketidaknormalan orang berpikir. Orang belajar sesuatu untuk mendapatkan hasil dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia pelajari, supaya dia bisa terapkan, supaya dia bisa amalkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak. Orang filsafat, orang kalam, kalau ada sesuatu dia bahas terus, tidak jelas ujung pangkalnya. Ya, menulis lembaran-lembaran yang banyak tanpa batas, wabiduni faidah, dan tidak ada faedahnya. Dan terkadang ilmu kalam, ilmu filsafat yang berkaitan dengan akidah, mereka yang menulis sebentar mereka hapus. Karena kenapa? Tidak pernah otak mereka sinkron dengan ilmu yang mereka dapatkan. Selalu muncul syubhat seperti orang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya dengan segala ketinggian Allah Jalla Jalaluhu. Akhirnya apa? Mereka kemudian berkeyakinan Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak sampai, tidak di depan, tidak di atas, tidak di belakang. Sehingga mereka ragu. Ujung-ujungnya apa? Kalau Allah seperti ini, kemana Allah? Di mana kita kemudian hati ini senantiasa berpijak, tangan ini senantiasa berdoa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak di atas arsy. Dan sebentar kita akan bahas secara panjang. Ini baru muqaddimah sedikit, jadi antum bersabar. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, muqaddimatun wa mustalzamatun law khala al-insan minha lakana aktsaru barakah wa ahsan. Muqaddimat yang banyak sekali, muqaddimah ya, mereka menulisnya. Kemudian wa mustalzamat, ya kata mereka, law khala al-insan minha lakana aktsaru barakah wa ahsan. Andaikan manusia itu meninggalkan hal yang seperti ini, maka hidupnya lebih berkah dan lebih baik. Artinya apa? Tidak bermanfaat. Walihada fa inna katsiran min ulama'il kalam alladziina balaghu ghayata nadima. Oleh karenanya kita banyak mendapatkan para ulama yang terjatuh dalam ilmu kalam, di puncak ilmu yang mereka dapatkan, mereka menyesal.
Ya, mereka menyesal mengapa mereka menghabiskan umur mereka dalam perkara ilmu kalam. Ya, ilmu yang tidak pernah putus. Cara mereka berpikir, cara mereka bertindak, cara mereka bernalar. Ini otak. Kalau digunakan untuk menalar sesuatu yang tidak bisa kita pikul di luar dari kapasitas akal manusia, orang bisa gila dan stres. Dan terbukti banyak di antara orang-orang yang mendalami ilmu kalam, mereka stres, mereka gila, mereka menyesal. Nadima, sebagian dari para ulama-ulama kita. Orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala suci dari tempat, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, ya, bertahta di atas arsy-Nya. Mereka kemudian mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala bertahta di atas arsy, maka arsy itu meliputi Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha agung. Tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Munjid, hafizallahu taala anhu wa ra'ah, itlaqul qawli bi anna Allah ta'ala munzihun 'anil makani waz zaman itlaqun la yasihhu li amrayn. Sesungguhnya mengatakan secara mutlak Allah Subhanahu wa taala suci dari tempat dan waktu, maka pernyataan perkataan seperti ini, keyakinan seperti ini, la yasihhu li amrayn. Ini adalah perkataan batil, perkataan rusak karena dua sebab. Sebab yang pertama, annahu itlaqun lam tarid bihi sunnah wala huwa ma'ruf fi kalamis salaf. Sebabnya apa? Perkataan pernyataan seperti ini tidak ada sunnah yang kita dapatkan dari Nabi SAW yang menyebutkan hal itu. Dan tidak pula dinukilkan dari generasi para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Nanti muncul perkataan ini, ya, ribuan tahun setelahnya dari orang-orang Jahmiyah yang mereka menafikan akan sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, antum ketika mengambil akidah jangan mengambil akidah dari orang-orang belakangan yang dimana mereka terjadi penyimpangan, perusakan dalam berpikir, mengedepankan akal, mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan logika, yang mereka mudah dihasut dan dipermainkan oleh syaitan, sehingga mereka menafikan semua keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Siapa yang kita mau ikuti kalau bukan Nabi? Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara adab, akhlak, muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Siapa yang kita ikuti kalau bukan Nabi kita alaihissalatu wassalam? Ini yang pertama. Jadi hujah kita yang pertama, pernyataan dan perkataan ente yang menafikan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas langit, ini penafian yang tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah pula kita mendengarkan riwayat-periwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan a'immatul arba'. Silakan merujuk kitabnya dan datangkan hujjah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan hujjah kalian apabila kalian benar-benar di atas agama, di atas kebenaran. Ats-tsani annahu itlaq yuhamu ma'na fasidan. Bahwasanya makna yang seperti ini, perkataan seperti ini mengandung makna yang sangat rusak. Kalimat kufur. Ittaqillah. Bertakwalah ente kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas langit, karena ini adalah kalimat rusak, ucapan rusak dari orang-orang yang berpemikiran Jahmiyah. Wa ghalib man yuqarru dzalika al-karam. Dan kebanyakan orang yang mengikrarkan, menyetujui perkataan seperti ini adalah orang-orang yang terjatuh dalam ilmu kalam. Orang-orang yang merasa hebat dengan ilmu filsafat. Nah, filsafat seolah-olah otaknya mereka ini mampu menalar segala sesuatunya. Seolah-olah otak mereka ini hebat untuk meliputi sesuatunya. Bahkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ulu mereka nafikan. A'udzubillah. Nasallahu salamatan wa afiyah. Oleh karenanya nafyullah ta'ala ala khalqihi wastiwa'ihi ala arsy fawqa sama'ihi. Mereka dengan ucapan itu menafikan Allah maha tinggi di atas hambanya. Ya. Kemudian mereka menafikan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langitnya.
wala syakka anna nafya 'uluwillah wa fawqatihi 'ala khalqi i'tiqadun batil. Adapun jangan diragukan bahwasanya menafikan Allah Subhanahu wa taala sifatnya yang maha tinggi, kemudian menafikan Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya, di atas segala-galanya, ini adalah i'tiqadun batilun, i'tiqad yang batil. Wa huwa min 'azmi ma khalafa fihi al-Jahmiyah, dan ini adalah merupakan bentuk penyimpangan Jahmiyah yang paling besar. Jahmi, ente bukan ahli sunnah wal jamaah. Sering dia mengatakan aqidah ahli sunnah wal jamaah seperti itu, Jahmi, kalami, filsafat. Jadi jangan pernah tertipu dengan ucapan kami aqidah ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka menyimpan dari aqidah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana mungkin orang yang beraqidah ahli sunnah wal jamaah seperti ini? Ya, berakidah sunni. Mereka adalah orang-orang yang rusak dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa radda alaihim salaf tilka ad-dalalah, dan para salaf dari dahulu ini anak baru muncul, alumni Mesir. Ya, bangga dengan alumni Mesir, bangga dengan alumni fakultas filsafat. Kemudian ngomong ini ngomong itu berkaitan dengan sifat nama Allah Subhanahu wa taala, menyimpang, mentakwilkan. Subhanallah ikhwan. Ya, baik. Sebelum saya jelaskan yang paling penting dalam pokok perkara ini, wa qarraru anna i'tiqad dzalika kufru rabbil alamin. Dan para ulama telah sepakat bahasanya akidah seperti ini adalah akidah kufur kepada Rabbul Alamin. Menafikan sifat yang layak, yang pantas untuk Allah. Kemudian mendatangkan sesuatu yang aneh bin ajaib yang tidak pernah kita dengarkan dari Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in wa a'immatul arba'. Tidak pernah kita mendapatkan kalimat yang seperti ini dari mereka. Tidak ada periwayatan. Munaqid lama tawatarat bil nusus syariah. Ini diantara bentuk menafikan, meniadakan, ya, sesuatu yang dimana dalil ini satu sama yang lainnya saling menguatkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dalil Quran dan Sunnah sangat banyak. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. Ini luar biasa, ikhwan. Bentuk penyimpangan kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya berseberangan, ya, berbeda haluan, tidak selaras dengan akal yang sehat, begitu pula menyelisihi fitrah yang lurus. Jadi orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy, di atas segala makhluknya. Ada 3 perkara yang dia selisih. Yang pertama, mereka menyelisih Quran dan Sunnah Nabi SAW. Banyak sekali. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, di atas arsy-Nya, ya, bertahta. Kemudian ditakwilkan istiwa bermakna istaula. Kemudian ditakwilkan yadun itu dengan kuah. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa langsung menyebutkan bahwasanya Allah itu memiliki kekuatan dan tidak memiliki tangan? Kenapa harus yad, wajah, pendengaran, mata, kemudian ditakwilkan dengan takwil yang tidak jelas? Misalnya mata, Allah maksudnya melihat, kemudian telinga maksudnya Allah mendengar. Kenapa Allah tidak menggunakan sami' saja, kata sami', basir? Mengapa Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan zatnya, memiliki mata, memiliki telinga? Allah Subhanahu wa taala basir, Maha melihat, Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua itu secara gamblang, secara mudah dipahami, karena supaya Allah memberikan kepengajaran kepada manusia bahwasanya Allah punya mata, punya telinga, punya wajah. Allah tertawa, Allah marah. Ini semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengarnya dan melihatnya, wallahu a'lam bissawab, karena tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Adapun kita hanya diperintahkan untuk mengimani yang seperti itu. Ya, seperti perkataan Imam Malik rahimahullah, dalam sebuah perkataan yang sangat indah. Dia bertanya tentang, ketika beliau ditanya tentang istawa, maka beliau rahimahullah mengatakan istawa ma'lum wa kayfiyah majhul. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Maka orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, maka dia menafikan banyak sekali dari Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menyebutkan akan hal tersebut.
kemudian berapa banyak dalil yang harus dikias, ditakwilkan. Ya, menurut mereka ini tidak sesuai. Dari mana mereka dapatkan pemahaman ini? Dari Jahmiyah, pentolang mereka, nenek moyang mereka Jahmiyah. Dan mereka adalah cucu-cucu Jahmiyah dari ilmu kalam yang ingin merusak akidah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, akal ini tidak bisa dibantahkan. Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat, ya, bukan akal yang kotor atau akal yang sudah dimasuki syubhat dari orang-orang ilmu kalam dan Jahmiyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Ini pemikiran yang rusak. Kalau akal yang sehat, akal yang jernih, selesai urusan. Kita paham Al-Quran, Ar-Rahmanu 'arsy istawa, langsung akal ini yang lurus ini akan menuju di atas langit. Wajar. Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Allah berkuasa, bertahta. Ya, begitu pula dengan fitrah salimah, hati yang lurus. Ketika seseorang ada permasalahan, dia langsung ke langit. Ya, dia langsung kemudian condong hatinya ke langit. Berdoa ketika minta kepada Allah, ya Allah. Dia paham akal sehat, kemudian fitrah yang salimah, fitrah yang lurus. Ini akan langsung bermunajat yang di atas langit. Amintum man fis sama. Apa kalian merasa aman yang ada di atas langit? Siapa di sini man? Apakah para malaikat atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Amintum man fis sama. Apakah kita merasa aman dari bintang, merasa aman dari awan? Man fis sama. Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang ingin memerdekakan budaknya, maka Nabi SAW mengatakan, Aina Allah, di mana Allah? Kemudian Jariyah ini mengatakan fis sama, di atas langit. Jelas ini ikhwan. Dalilnya jelas. Tapi begitulah ilmu kalam. Sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah terang benerang masih mereka berbicara, oh ini, oh itu, ini, itu, A, B, C, D, bla bla bla. Akhirnya apa? Mereka pusing sendiri. Demi Allah, orang yang mempelajari ilmu kalam tidak akan pernah merasakan kedamaian dalam berakidah kepada Allah. Orang yang bermanhaj Jahmiyah, mereka tidak akan pernah merasa tenang jiwanya dalam akidah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, Masya Allah, selesai urusan. Sebagaimana Jariyah mengatakan, ditanya Nabi SAW, Aina Allah? Fis sama, dia jawab langsung ke langit. Maka Nabi SAW mengatakan, A'tikaha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Ya, jawaban dari Jariyah ini, ya mungkin, ya penjelasan para ulama, dia tidak berilmu sebagaimana ilmunya Nabi SAW. Tetapi fitrahnya yang membawa dia, akal sehat yang membawa dia, Allah di atas langit. Maka dia pun beriman. Nabi SAW tanya, di mana Allah? Di langit. Ya mungkin dia belum mendapatkan dalil dari Quran, dalil dari Nabi SAW, penjelasan dari Nabi SAW, tetapi fitrahnya ini dibenarkan oleh Nabi SAW, benar, Allah di atas langit. Tidak salah itu. Inilah fitrah manusia, akal manusia yang sehat akan senantiasa condong bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Oleh karena jawaban dalam Allah Jalla Jalaluhu, mari kita tinggalkan orang-orang yang berhaluan filsafat. Orang-orang yang berhaluan ilmu kalam, ilmu yang tidak jelas. Karena mereka akan menyesatkan Anda, karena mereka akan membuat Anda bingung sendiri. Jangan sampai kita termakan syubhat-syubhat dari orang-orang seperti ini yang ingin merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan wajib kita membantah mereka, meluruskan pemahaman yang rusak ini. Karena ini adalah pemahaman yang kufur, pemahaman yang batil, ya, pemahaman yang kemudian tidak diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.